Baik, terima kasih Hendrik. Aduh ini saya apa ya? Saya di satu sisi merasa terhormat, tapi di sisi lain sebenarnya merasa minder karena buat sharing hal-hal yang apa ya, yang remeh lah, mungkin nggak terlalu keren, nggak cutting edge, nggak terlalu canggih. Dan mungkin beberapa dari teman-teman kayak Indra, Hendrik, apalagi Archie lah udah nggak disebut, mungkin ngelihat isi presentasi ini udah bosen sih ya. Tapi biar bagaimanapun ini ya, coba moga-moga ada manfaatnya. Bismillah. Oke, kelihatan ya slide-nya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, ini karena permintaan dari Hendrik, jadi saya coba sharing sedikit tentang apa yang kita teliti dan juga apa yang kita lakukan. Ini kebetulan ada Archie juga, jadi bagian terakhir mungkin Archie bisa ngisi banyak sih. Ini kita mulai mungkin dengan berdoa dulu untuk almarhum Pak Rohim Suratman. Jadi, buat saya benda-benda yang tetap bermanfaat setelah penulis meninggal itu menurut saya akan jadi amal jariah. Salah satu contohnya buku ini, Mengantar untuk Memahami Proses Pengelasan Logam. Jadi walaupun tidak ada foto Pak Rohimnya, tapi saya pikir buku ini bisa mewakili apa yang beliau lakukan, apa manfaat beliau selama hidup, dan kita doakan semoga amal jariah beliau tetap bertambah, beliau husnul khotimah, segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Saya mau cerita dulu tentang sampah kita. Jadi sebelum bicara sampah jadi energi gitu ya, tapi kita mesti kenal dulu sampah kita itu seperti apa. Ini gambar yang sangat biasa, yang biasa kita lihat sehari-hari. Di sebelah kiri ada gambar suatu ruangan kantor, sebelah kanan ada satu ruang makan ya, di situ ada keluarga. Yang ingin saya minta teman-teman buat cermati itu sebetulnya kita sedang melihat calon tumpukan sampah di sini. Semua benda-benda ini bisa saya tunjuk satu persatu. Hampir semuanya, baik cepat maupun lambat, ini akan jadi sampah. Jadi ini yang sebenarnya jadi concern di kami ya. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah sampah ini. Kalau kita lihat dari sisi klasemennya, sebetulnya Indonesia juga lumayan jadi pemuncak ya, jadi juara kedua di dunia sebagai penghasil sampah sisa makanan terbanyak. Yang pertama tuh Arab Saudi 400 kg per orang per tahun, Indonesia 300 kg per orang per tahun, disusul Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Sayangnya ini bukan klasemen Piala Dunia. Sayangnya ini adalah klasemen sampah yang kita hasilkan. Bahkan kalaupun sampahnya ini habis dimakan, karena ini ada kemungkinan karena cara makan kita atau cara memasak kita yang memang menghasilkan banyak sampah. Tapi kalaupun semuanya kita makan, maka tetap akan ada sampahnya. Dan sebenarnya yang sekarang jadi isu yang paling berbahaya itu adalah pembungkus makanannya. Kita lihat di gambar sebelah kanan ini, biasanya saya nanya ke anak-anak, berapa sih umur plastik gitu, dan mereka biasanya bilang, oh umur plastik tuh panjang, bisa ratusan tahun sebelum dia terdegradasi. Tapi saya bilang umur plastik ini amat sangat pendek. Umur plastik itu cuma 1-2 detik sebelum kita buka, kemudian kita buang ke tempat sampah. Karena kita tidak terlalu tertarik dengan pembungkusnya ini, kita lebih tertarik dengan apa yang ada di dalamnya. Begitu juga kalau kita lihat pembungkus saset gula atau krim di sini.
Mungkin untuk gelas kita bisa berharap umurnya lebih lama kalau ini dipakai berulang-ulang. Tapi pembungkusnya ini pasti akan jadi masalah. Nah, kemudian kita melihat ada satu aspek lain adalah perubahan gaya hidup. Di tahun 80-an waktu kita masih kecil ya, rumah nenek kakek kita biasanya di bagian belakang tuh ada halaman, kemudian ada tanah yang digali, dan itu akan jadi tempat sampah. Sampah dibuang sana, kemudian diuruk atau dibakar gitu. Ini kita lihat perbandingan kota Bandung ya, di daerah Pasar Baru. Kemudian ini di tahun 80-an. Kemudian ini rumah zaman sekarang, abad 21. Yang ingin saya soroti itu bukan rumahnya, tapi bagian tempat sampahnya. Tempat sampah zaman Belanda, tempat sampah zaman 80-an yang biasanya pakai semen ya, di kotak di depan rumah gitu. Dan omong-omong ini sebetulnya masuk ke badan jalan, jadi bukan di halaman rumah kita, tapi ini isu yang lain. Dan yang terbaru, lebih canggih lagi, tempat sampah kita tuh tempat sampah temporer, pakai kantong kresek, bahkan digantung ke pohon. Jadi, di satu sisi kita semakin maju, tapi tempat sampah kita sebenarnya semakin primitif, semakin asal-asalan. Nah, apa efeknya? Efeknya sebetulnya dengan membungkus membungkus sampah di dalam plastik, maka sampahnya ini akan semakin bau karena dia tertutup dari udara luar. Ada bakteri aerob yang mati karena bakteri aerob biasanya butuh udara, bakteri anaerobnya akan hidup, tapi dia biasanya menghasilkan bau. Karena itu begitu dibuka biasanya amat sangat bau. Dan ini jadi masalah karena sewaktu pengangkutan truk-truk tuh banyak mengangkut sampah yang plastiknya bocor, kemudian mencemari lingkungan, membuat bau, sehingga masyarakat biasanya amat sangat anti terhadap truk sampah. Ada lagi perubahan gaya hidup masyarakat itu terhadap komposisi sampah. Jadi kita bisa lihat ada tabel komponen-komponen sampah ya, ada sampah basah, kertas, plastik, dan lain-lain. Saya ingin menyoroti bagian sampah basah dan plastik. Tahun 88, sampah basah itu sekitar 77%. Tahun 2006 turun, tahun 2010 turun. Kira-kira sekarang 2020 ya, itu persentase sampah basah biasanya sekitar 50-60%. Sementara sampah plastik naik dari tahun 88 saat kita SD 4 ya, 7,5,6% naik jadi 12% tahun 2010. Jadi tahun 2020 kita bisa berharap mungkin sekitar 15%. Nah, perubahan komposisi sampah ini menyebabkan masalah dalam pengelolaan sampah. Kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu tuh biasanya masih bisa buang kulit pisang sembarangan, bisa buang daun pisang atau sampah-sampah organik lain karena mereka akan terdegradasi. Orang bisa bilang, itu bakalan hilang. Iya betul, itu bakalan hilang, kecuali yang jadi masalah sekarang, pembungkus yang asalnya daun pisang, itu diubah menjadi plastik. Pembungkus yang asalnya daun jati, itu dibuat menjadi kertas yang berlapis plastik. Dan plastik-plastik ini akan jadi bermasalah karena dia tidak terdegradasi secara biologis. Ini contoh lain lagi, ketika komposisi berubah, maka cara penanganannya seharusnya berubah. Saya ambil contoh di sini. Sampah organik itu sekitar 55% dari sisi massa. Tapi dari sisi persentase volume itu sebetulnya cuma 17%. Sebaliknya, kalau kita lihat plastik yang bisa di-recycle, misalkan botol minuman atau plastik-plastik jernih, itu persentasenya secara massa cuma 10%, tapi secara volume ini sepertiganya, 31%. Sehingga mayoritas yang kita lihat dari luar itu sebetulnya plastik, tapi sebetulnya dia cuma 10%. Dari sisi massa tetap organik. Nah, masalahnya memang pemerintah kita menangani sampah ini masih dengan cara yang biasa. Kumpul, angkut, buang. Jadi dikumpulkan, diangkut ke TPS, di TPS diangkut lagi, dibuang ke TPA. Ini satu contoh, TPA Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung ini dibuangnya ke Sarimukti. Lokasinya kira-kira sekitar 40 kiloan dari alun-alun Bandung.
Kebayang truk sampah itu cuma ngangkut sampah sekali ya, 40 kilo, kemudian 40 kilo baliknya dia kosong, nggak bawa apa-apa. Jadi solarnya habis 40 kilo itu for nothing. Nah, karena itu biaya BBM ini akan semakin meningkat dan sebetulnya jadi masalah. Hitungannya habis miliaran lah untuk seluruh kota Bandung ya. Apalagi kalau untuk Bandung Raya, makin besar. Nah, dampaknya juga di dalam TPA, meskipun limbah organiknya bisa terurai, tapi limbah plastiknya akan tetap sama. Hitungannya bukan cuma harian, bukan cuma bulanan, tapi tahunan, bahkan beberapa jenis plastik itu sampai ratusan tahun dia belum terdegradasi. Seperti styrofoam misalkan. Ini jadi masalah besar karena usia TPA-nya akan memendek drastis karena volume sampahnya tidak berkurang. Kalau sampahnya hanya sampah organik, TPA itu masih oke. TPA itu masih relevan untuk sampah-sampah organik karena dia terdegradasi secara biologis. Tapi untuk plastik, TPA dengan cara yang sekarang itu tidak relevan. Ini video tentang TPA Sarimukti, buat yang belum pernah lihat. Kita tentu tahu lah, TPA-nya biasanya memang amat sangat kotor. Tapi Sarimukti sebetulnya dia bukan TPA ya. Sarimukti ini sebetulnya lembah yang kemudian diisi oleh sampah. Dan sekarang lembah itu udah jadi gunung. Padahal ini baru pindah, baru dipakai itu setelah kejadian di TPA Lewi Gajah tahun 2005. Ini baru jalan mungkin 2007. Yang warna putih sebelah kanan itu sampahnya. Lembahnya aslinya seperti itu di depan. Kalau kita lihat bentuknya warnanya putih ya, kelihatannya mayoritas plastik gitu. Padahal sebetulnya mayoritas organik. Saya mau skip aja dulu. Nanti buat yang tertarik bisa lihat lebih lanjut. Yang ingin saya soroti ini bagian-bagian pemulung di sini. Nah, ini kita lihat banyak tenda-tenda. Dan ini sebetulnya tenaga kerja ilegal yang tidak punya standar keselamatan apa-apa, tidak punya gaji yang tetap, tidak punya THR, tidak punya tunjangan kesehatan. Jadi sebetulnya pemerintah kita sedang membiarkan adanya tenaga kerja yang ilegal. Dan mereka bekerja, kalau kita lihat di video ini, mereka bekerja dengan amat sangat bahaya ya. Artinya nggak ada helmet, nggak ada sepatu buat mereka bekerja dengan tangan kosong. Dan sampah yang datang pun bukannya dijauhi, ini malah didekati. Karena memang mereka berlomba-lomba untuk dapat sampah. Sebagian orang bilang sampah itu berkah. Buat saya itu bukan kebodohan, itu pembohongan. Itu pembohongan yang membuat orang kita bodoh yang bicara bahwa sampah itu berkah. Sampah itu sebetulnya bencana. Sampah itu jadi berkah, itu cuma buat pemulung. Dan pemulung itu tidak mengurusi sampah sebetulnya. Pemulung itu hanya mengambil benda-benda yang masih bisa dijual, masih bisa dimanfaatkan dari sampah. Jadi, mohon maaf, hati-hati dengan istilah itu. Nah, masalahnya kita nggak punya alternatif lain. Alternatif lain seperti ini, kita bakar aja. Meskipun sebetulnya banyak masalah ya. Kalau kita lihat di sini detail-detailnya ada sampah organik, non-organik. Kita lihat pembakarannya, apinya temperaturnya rendah. Dia cuma mungkin sekitar 300-400 derajat. Beberapa fakta saya mau coba luruskan. Misalkan soal asap. Asap yang berwarna putih ini sebetulnya bukan asap, tapi air. Uap air yang berkondensasi sehingga warnanya putih. Yang berbahaya itu sebetulnya bagian yang tidak berwarna. Di sini ada karbon dioksida, karbon monoksida yang beracun ya. Ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tapi beracun untuk karbon monoksida. Dan untuk setiap 1 kilogram material karbon yang kita bakar, sebetulnya ada 3,6 kali karbon dioksida dan karbon monoksida yang terlepas ke udara. Artinya kalau kita bakar sampah 1.000 ton gitu ya, itu kira-kira ada 3.600 ton CO2 yang ada di atmosfer kita. Sementara kalau kita tahu densitas
gas itu kira-kira 1 sampai 1,2 kilogram per meter kubik, yaitu udah jutaan meter kubik lah yang ada di atas ketika kita bakar. Orang-orang akan bilang sampah ini dimusnahkan, tapi sebetulnya tidak. Ketika kita membakar, sampah ini hanya berubah fasa dari padat menjadi gas. Yang lebih berbahaya adalah asap-asap yang berwarna kuning atau biru. Ini biasanya volatile organic compound, karsinogenik, dan beberapa senyawanya sangat berbahaya untuk manusia. Minimal ISPA. Ada lagi isu dioksin dan furan. Ini sempat jadi isu yang hot ya, akhir tahun lalu. Buat yang tertarik, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut soal itu. Intinya sebetulnya dioksin dan furan itu terbentuk di semua pembakaran, tidak hanya dalam pembakaran plastik. Jadi tidak hanya dalam pembakaran plastik, tapi dalam semua pembakaran. Di sini agak kecil, tapi yang membuat dioksin dan furan jadi beracun itu adalah atom klor. Dan dalam senyawa plastik, dalam molekul plastik sebetulnya tidak semua mengandung klor. Sehingga plastik tidak bisa selalu disalahkan menjadi pembentuk dioksin. Bahkan beberapa penelitian bilang bahwa pembakaran sampah organik lah yang menghasilkan dioksin. Nanti kita bisa bicara soal itu. Nah, jadi pertanyaannya kan ini diapakan gitu. Itu yang sampai sekarang belum ada solusinya, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia. Beberapa orang mengusulkan waste to energy. Sampah menjadi energi. Kalau kita lihat di video ini, mungkin ada yang pernah lihat di YouTube ya, tentang bihun yang berasal dari plastik. Buktinya apa bihunnya terbuat dari plastik? Itu bihunnya dibakar. Dan dia kebakar. Buat orang awam, ini satu hal yang wow gitu. Kemudian mengklaim bahwa bihun ini terbuat dari plastik. Padahal kalau kita tahu tentang material sampah itu sendiri, memang sampah dalam keadaan kering, maksudnya bihun ini kering ya, itu memang bisa terbakar gitu. Jadi belum tentu bihun ini terbuat dari plastik hanya karena dia bisa terbakar. Karena itu saya tidak suka bicara soal waste to energy, karena sebetulnya waste is energy. Sampah itu adalah energi. Dan ini sebetulnya beberapa buktinya ya, ada beberapa grafik jenis-jenis sampah, dari mulai TPA, karet, styrofoam, plastik, organik, kayu, sisa makanan, daun. Itu semua punya nilai kalor. Di sini kita ukur dalam higher heating value. Kalau kita bandingkan dengan batu bara yang warna kuning, beberapa jenis sampah itu sebetulnya nilai kalornya lebih tinggi daripada batu bara. Terutama plastik ya. Sehingga ya sampah itu sebetulnya energi. Cuma memang tergantung kepada kadar airnya. Di sini kita bisa lihat kalau sampahnya memiliki air 0%, nilai kalorinya 4.500 kita ambil. Contoh begitu. Tapi kalau kandungan airnya 50%, nilai kalori turun jadi 1.100 kilokalori per kilogram. Dan ini ngedrop seperempatnya ya, jadi seperempat. Padahal kandungan air di sampah itu bisa sampai 60-70%. Jadi sebetulnya energi yang bisa diekstrak dari sampah basah itu sangat sedikit. Dan sampah ini terlalu beragam. Ini ada contoh di TPA Sarimukti dari sisi organik, plastik, dan lain-lain. Dan komponennya pun bermacam-macam. Nah, pertanyaannya tuh orang biasanya mau langsung gampang aja. Jadi bisa nggak sih sampah bisa jadi energi, gitu, bisa jadi bahan bakar? Jawabannya sulit. Kalau gampang pasti udah banyak yang melakukan. Jawabannya sulit karena kerapatan energi sampah itu rendah, kemudian kandungan airnya biasanya tinggi, ukurannya tidak seragam. Kita biasa buang sampah sisa makanan di kantong kresek, kemudian dicampur dengan kantong kresek yang lain, kemudian dimasukkan ke kantong kresek yang lebih besar sebelum kemudian dibuang. Ini membuat proses pembakarannya jadi lebih sulit. Selain itu juga saya tidak bisa memungkiri, saya juga kadang-kadang buang logam berat. Kita ambil contoh logam berat itu baterai misalkan. Belum ada ya manajemen atau pengelolaan sampah baterai gitu, atau sampah elektronik. Sehingga ini kita buang aja. Dan ini jadi logam berat di TPA yang kalau dibakar sebetulnya bisa berbahaya. Waduh, kopi Narut.
Nah, jadi ya karena orang teknik mesin, saya lebih tertarik apa yang bisa teknologi lakukan untuk menghadapi sampah baru ini. Yang pertama, pengurangan volume. Yang kedua, kita bisa konversi bentuknya. Yang ketiga, kita bisa konversi dia menjadi energi yang lain. Saya ambil contoh pengurangan volume itu dicacah, dikeringkan, itu lumayan bagus ya. Kalau bisa, kita konversi bentuknya menjadi briket, sehingga setara dengan batu bara, atau bentuk cair atau bentuk gas. Dan yang terakhir, kita bisa konversi dia menjadi listrik, atau bentuk-bentuk yang lain sebetulnya. Saya ambil contoh ini. Nggak ada yang bilang bahwa ini bahan bakar. Karena bentuknya terlalu beragam. Yang sebelah atasnya ada sampah ikan, sampah pembungkus plastik. Sebelah bawah ini saset minuman. Jadi kalau kita bisa ubah, maka orang bisa bilang bahwa ini adalah bahan bakar atau ini bisa di-recycle. Nah, ini yang sebetulnya inti yang kita lakukan lah di sini. Ada bagaimana sih caranya untuk menangani sampah, apakah bisa kita ubah fasanya menjadi gas atau cair, atau fasa padat dalam bentuk pelet dan briket. Ini contoh briket yang kami buat di lab. Ini ada pembandingnya garpu ya, jadi kira-kira briketnya segede-gede onde-onde lah. Nilai kalorinya lumayan bagus karena memang ada plastik di dalam. Nah, sedikit tentang sampah jadi listrik. WTE. Waktunya soalnya cuma 1 jam, jadi kita usahakan selesai jauh sebelum maghrib. Biasanya orang bertanya, atau kira-kira sampah jadi listrik itu caranya bagaimana? Nah, sebetulnya ada cara thermal dan ada cara non-thermal. Cara non-thermal itu kita, misalkan ada beberapa orang yang membuat dia jadi biogas, seperti halnya kotoran sapi, kemudian gas metananya diambil, kemudian masuk gas engine, kemudian jadi listrik. Tapi ada lagi yang cara thermal sekaligus. Nah, ini biasanya ada 3 proses besar, baik dari insinerasi, gasifikasi, atau pirolisis. Nah, perbedaannya apa sih? Ya mungkin teman-teman udah tahu sih, cuma ini slide-nya udah begini soalnya, jadi saya ulangi aja. Yang pertama, bagian insinerasi itu sebetulnya dia dibakar ya, dan hasilnya memang dari sisi material ada abunya, kemudian ada gas buangnya. Atau kalau kita buat udaranya tidak cukup, dia tidak jadi karbon dioksida tapi jadi karbon monoksida, kemudian dari reaksi air dia jadi hidrogen, maka kita tidak hanya punya abu, tapi juga kita punya syngas. Di situ ada CO dan H2 yang punya nilai kalor, sehingga kita punya bahan bakar gas. Atau kita bisa panaskan dia tanpa udara, sehingga rantainya jadi terputus, yang asalnya padatan berubah menjadi cairan atau berubah menjadi gas. Ini biasa kita sebut sebagai proses pirolisis. Di sini produknya ada abu, ada karbon, ada minyak, dan ada sedikit gas buang di situ. Tapi sebetulnya itu cuma tipu-tipuan vendor aja. Jadi kalau teman-teman ditawarin gitu ya, oh ini canggih nih gasifikasi, pirolisis gitu, ini semuanya bakal dibakar kok. Ada yang dibakar langsung di insinerasi, pakai siklus Rankine. Saya begitu ngomong gini biasanya Archie langsung gatel-gatel, jadi kita skip aja. Apa itu siklus Rankine? Oh, lagi sikur nih, aduh. Coba ada aku nggak di sini, ada aku nggak? Ini mengingatkan masa-masa gelap ini. Atau kita ubah dia jadi gas dengan cara digasifikasi. Meskipun pada akhirnya bakar juga, ditungku. Yang kemudian panasnya kita ambil untuk menjalankan pembangkit listrik. Itu cara yang paling konvensional dan sebetulnya paling mudah. Kenapa? Karena bagian steam power plant-nya, bagian PLTU-nya ini adalah PLTU yang konvensional. Artinya kita bisa pakai PLTU biasa, cuma di bagian heat exchanger, di bagian furnace, kita butuh furnace yang khusus buat sampah. Atau kita bisa gasifikasi, kemudian masukkan ke siklus Otto atau siklus Brayton. Ini Archie lebih gatel-gatel lagi, jadi kita bypass aja. Nah, ini kita langsung bypass ke apa yang kita kerjakan. Jadi sebetulnya ini yang... Pak, tolong jangan Archie terus Pak disebut Pak. Kasihan Pak, ntar nggak bisa tidur. Itu kayak Ellen sama Tony itu sebetulnya. Harus ada ininya, harus ada tukang yang ditendang-tendangnya. Nah, ini saya mau bicara. Itu urusan dapur, jangan dibagi-bagi ya. Nah, oke.
Ini kan tadi sampah jadi listrik ya, tapi sebenarnya kita berpikir lebih jauh dari situ, bisa nggak sih sampah itu jadi bermanfaat? Jadi konsepnya, nah ini mulai masuk ke goal nih. Goal itu guna olah limbah, by the way. Dan CEO-nya Archie, by the way. Cuma saya mau minta izin ya Pak ya, saya mau menceritakan konsep goal nih. Monggo. Jadi konsep goal itu bukan sampah tapi sumber daya. Beberapa jenis sampah yang dikeluarkan manusia. Ada sampah yang tercampur, ada sampah sisa makanan, ada sampah bahkan dari kotoran. Kita pikirkanlah semuanya. Dari sisa makanan ini paling mudah. Beberapa kali kita coba buat jadi pakan ternak. Meskipun Archie belum berani ngasih buat koi-nya, tapi kita udah mulai coba. Jadi sewaktu di Jepang, yang kita pakai ini buat ayam dan buat babi. Karena mereka relatif tidak sensitif terhadap tulang-tulang dan daging-daging. Kalau untuk sapi ini tidak direkomendasikan. Kemudian dari kotoran, ini banyak mengandung nitrogen dan fosfat, sehingga ini cocok buat jadi pengganti, bukan pengganti, substitusi atau temannya lah, teman pupuk NPK sebagai pupuk organik. Atau dari sampah tercampur, terutama sampah plastik, itu kita bisa ubah jadi minyak. Sebagian lain kita jadikan briket untuk jadi bahan bakar. Dan pada akhirnya siklusnya ini berlanjut yang sekarang jadi ngetren istilahnya sirkular ekonomi lah. Orangnya kok jadi hilang. Tapi kira-kira konsep goalnya seperti itu. Jadi goal ini ada di daerah panah yang biru. Yang kita lakukan adalah mengonversi sampah-sampah yang ada menjadi benda yang lebih bermanfaat. Mimpinya seperti ini. Kalau sebelumnya sampah dibuang dengan cara kumpul angkut buang, di sebelah kiri ini ada gambar TPS, kemudian ada tumpukan sampah di TPA. Dengan cara tadi, mengolah sampah menjadi benda yang bermanfaat, kita bisa harapkan TPS-nya jadi begini ya. Jadi tempat penyimpanan yang rapih. Yang paling bawahnya nggak kelihatan, Pak. Gambar bawahnya nggak kelihatan. Terlalu kecil ya? Bisa gua zoom nggak ya? Nggak, kepotong gambar bawahnya. Kepotong ya? Ya nanti gue share lah itunya, presentasinya. Tapi ya itu, konsepnya dengan teknologi kita potong di tengah-tengah, jadi pengolahan sampahnya dilakukan di TPS, kemudian yang kita transportasikan dari TPS itu bukan sampah tapi produk. Sehingga bentuknya bukan lagi truk sampah tapi truk produk, TPA-nya bukan lagi tumpukan sampah tapi warehouse. Ini mimpinya di masa depan. Zero landfill. Nah, solusinya sendiri sebetulnya ada 3. Secara filosofis, kenapa kita goal itu sebetulnya ya emang ini otak-atik gatuk aja. Jadi guna olah limbah, dapatnya goal gitu. Kalau kata si Archie ini, wah ini biar kita project-nya goal lah gitu. Makanya namanya goal. Tapi kemudian dari sisi warna, meskipun warnanya warna-warna dasar ya, hijau, merah, dan biru, tapi sebetulnya ini mewakili 3 teknologi yang kita kembangkan di goal. Yang paling pertama tuh solusi G. Ini untuk mengolah sampah tercampur, menurunkan volume sampah, dan lebih banyak fraksi organiknya, sesuai dengan sampah Indonesia. Ambil contoh sampah kota, ini bisa kita konversi jadi briket, sampah makanan atau limbah organik, ini bisa kita konversi jadi pakan ternak, atau jadi pupuk cair. Dan pupuk cair. Kemudian dari kotoran, ini mahasiswa saya yang terakhir, kita lagi meneliti kotoran sapi. Archie lagi meneliti kotoran ayam. Dan dua-duanya baunya enak loh. Sayangnya Zoom nggak bisa sharing bau sih ya. Kita bisa menghasilkan pupuk cair. Dan untuk kotoran sapi, baunya tuh seperti teh hijau. Karena dia makan rumput ya, jadi masih bau-bau daun gitu. Nah ini beberapa alat yang kita kembangkan, mulai dari yang statik sampai yang bisa mobile. Nah, gue punya utang si Archie, ini harus jadi dalam pertengahan tahun desain pengolahan geothermal yang mobile. Ini teknologinya kita namakan hydrothermal. Ini salah satu gambarnya yang kita pakai buat mengolah
sampah dedaunan di Pangalengan, sampah sayuran, jadi sisa-sisa kol, itu diolah menjadi pupuk. Nah, kemudian solusi yang lain itu solusi O, ini lebih mengarah ke mengolah sampah plastik tidak daur ulang untuk diubah menjadi minyak. Dan proses ini tidak membutuhkan tambahan bahan bakar dari luar. Kalau proses yang solusi G ini teman-teman bisa lihat, kita pakai burner LPG ya, karena memang butuh panas, dan kita juga butuh motor listrik di sini, karena memang untuk mengaduknya. Jadi sebetulnya secara energi ini tidak terlalu menguntungkan, apalagi untuk sampah-sampah basah, tapi dia bisa mengolah sampah tercampur. Nah, sementara untuk solusi O, untuk pirolisis, kita bisa membuat proses yang independen secara energi. Ini beberapa produk line up-nya. Videonya nggak sempat gue ini. Tapi yang merah ini, itu kenapa O itu warnanya merah? Karena O itu untuk pirolisis. Ini tidak membutuhkan sumber panas lain karena panas yang dipakai itu berasal dari minyak hasil pirolisis itu sendiri. Jadi untuk setiap 5 kilo plastik yang kita olah, kita bisa mendapatkan sekitar 4,5 liter plastik, dan sekitar 2-2,5 liternya kita pakai untuk proses dia sendiri. Jadi nggak butuh listrik apa-apa juga, jadi bisa jalan independen. Jadi ada net sekitar 2 liter sekali masak untuk yang warna merah ini. Nah, kemudian ini solusi L yang biasanya kita nggak kasih tahu ke orang-orang. Solusi L itu adalah untuk sampah residu, dan sebetulnya ini adalah solusi insinerasi. Masyarakat kita masih agak sulit menerima ini, dan goal bisa jadi bulan-bulanan para trihager kalau sampai tahu bahwa ada solusi yang membakar-bakar sampah. Meskipun demikian, kita usahakan supaya dampaknya terhadap lingkungan itu seminimal mungkin sih. Jadi solusi L ini memang kita simpan dulu, yang kita dulukan adalah solusi G dan solusi O. Mungkin itu aja dulu deh. Waktunya udah 40 menit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan